Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ningtyas dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Irian Jaya. Irian Jaya atau disebut juga Guinea Baru dalam bahasa Inggris New Guinea atau yang dulu disebut Pulau Irian merupakan tanah kedua yang terbesar dari Tanah Hijau yang terdapat di Australia bagian utara. Untuk pulau ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk bagian barat dikuasai oleh Indonesia dan untuk bagian timur dikuasai oleh Papua Nugini. Istilah Papua digunakan untuk menunjuk secara keseluruhan. Nugini berasal dari kata New Guinea yang diberikan dari orang barat yang diindonesiakan. Orang dahulu berpendapat katanya tanah Papua itu mirip dengan Guinea yang ada di Afrika. Jadi mereka sebut tanah Papua ini dengan Guinea Baru. Irian Jaya merupakan sebutan kepada Indonesia karena yang memberikan itu kan Prankasipo. Dia memberikan Indonesia itu yang namanya dengan Irian Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal muasal Irian Jaya. Irian Jaya merupakan sebutan yang diberikan untuk Indonesia karena seseorang telah memperjuangkannya yang bernama Prankasipo diberikan untuk Indonesia. Dari pemberian itu terdapat singkatan Ikut Republik Indonesia Anti Netral menurut Prankasipo. Alhasil dari pemberian itu Ir Soekarno menggunakannya untuk wilayah yang diberikan, yaitu yang disebut Irian Jaya. Setelah pergantian Presiden Abdurrahman Wahid, nama Irian Jaya itu diganti lagi dan diubah menjadi Papua. Untuk materi yang kedua yaitu kolonialisme yang ada di Papua. Pada tahun 1551 Masehi, seorang pelaut dari Portugis yang bernama Antonio de Arbua menyebut nama Pulau Papua itu dengan sebutan Os Papuas. Selanjutnya, pada tahun 1528 Masehi, seorang pemimpin armada laut dari Spanyol yang bernama Alvaro de Saavedra menyebutkan Pulau Papua itu dengan sebutan Island de Oro atau Island de Gold yang artinya Pulau Emas, dan orang ini yang satu-satunya yang bisa datang ke Pulau Papua. Karena penyebutannya Island de Oro, beberapa pelaut dari Eropa berbondong-bondong untuk datang ke Pulau Emas tersebut. Ya, katanya ada emas di sana, jadi mereka datang untuk mencarinya. Pada tahun 1545 ada seorang pelaut dari Spanyol yang bernama Inigo Ortiz de Retes. Ia mengatakan Pulau Papua itu disebutnya dengan New Guinea atau Guinea Baru. Mengapa demikian? Karena ia menemukan manusia yang ada di sana tuh mirip dengan di Afrika, karena ciri-ciri tubuhnya itu berkulit hitam, bergelombang, dan mirip di Afrika. Dan masa ini terjadilah kolonialisme Belanda di Papua. Pada tahun 1606 Masehi, ada sebuah ekspedisi yang bernama Duyfken. Ekspedisi ini dipimpin oleh William Johnson. Di ekspedisi ini terdapat tiga kapal yang bersiap untuk menyerang Pulau Emas ini atau Pulau Papua atau Pulau Irian Jaya ini. Karena menurut mereka terdapat emas di sana. Karena seiring meluasnya kekuasaan, untuk memperkuat daerah kekuasaan yang ada di Papua, pihak Belanda mengubah nama Irian Jaya menjadi New Guinea atau Guinea Baru dan diterbitkan di peta oleh Ihsan Tiron. Karena Ihsan Tiron ini sangat terkenal dalam pembuatan peta, nama New Guinea atau yang dulunya Pulau Irian Jaya ini sangat terkenal di negara-negara Belanda. Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua itu jatuh ke tangan Inggris, di mana pada tahun 1775 Inggris itu berlabuh di tanah Manokwari Tidore. Pada tahun 1793 negara Papua atau Irian Jaya tersebut dimiliki oleh
Inggris dan menjadi kolonial baru, dan itu perintah atas gubernur dari Inggris tersebut. Kedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan benteng kolonial di Teluk Dori. Namun kemudian Syah Sultan Tidore yang berkuasa atas Kesultanan Tidore, di mana Pulau Irian bagian barat itu masuk dalam wilayahnya, menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814 Inggris meninggalkan Papua. Pada tahun 24 Agustus 1828 berdirilah benteng yang bernama Fort Degbus di Teluk Triton oleh A. J. van Daendels atas nama Raja William I sebagai penanda mulainya kolonialisme di Belanda di Papua, dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk pendatangan surat perjanjian atas 3 raja, yaitu Raja Napotet atau Raja Kasa, Raja Lokaijiha, dan Lutu, orang kaya di Labu, Mewan, dan Sedawan. Mereka mendapat pengakuan sebagai kepala daerah dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak di Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah di bawahnya. Pada tahun 1884, Irian Barat dikuasai oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, timur laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perbuatan kekuasaan ini baru berakhir pada 16 Mei 1895. Di The Hague diadakan pertemuan antara Belanda dan Inggris mengenai penetapan batas wilayahnya, dan dikenal sebagai Perjanjian The Hague 1895, di mana garis batasnya adalah Sungai Berhak. Sungai ini sebagai wilayah Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda, dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris, wilayah kekuasaan kerajaan Belanda. Selanjutnya dikenal sebagai Netherlands New Guinea. Pada tahun 1900 sampai sekarang. Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari New Guinea menjadi Netherlands New Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis, karena Belanda tak ingin kehilangan Pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu. Pada tahun 1950-an, oleh Presiden J.V. van Ackroyd, dibentuklah sekolah Bestur. Di sana ia mengajarkan dan memerintahkan Atmos Projo selaku direktur sekolah Bestur tersebut untuk membentuk Dewan Suka-Suka. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya menguji sejarah antara dua budaya Papua, termasuk mengganti nama Pulau Papua menjadi nama lainnya. Tindak selanjutnya berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide pergantian nama tersebut. Juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada di Frankasepo. Selaku ketua panitia, kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termasuk dan dikenal luas oleh masyarakat luas, baik yaitu Irian. Dalam bahasa Biak Nufor, Iri artinya tanah dan An artinya panas. Dengan demikian nama Irian menjadi tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki, ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, Iri artinya tanah dan An artinya bangsa, jadi Irian artinya tanah bangsa. Sementara dalam bahasa Merauke, Iri artinya ditempatkan atau diangkat tinggi. An artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi secara resmi. Pada tanggal 16 Juli 1946, Frankasipo yang mewakili New Guinea dalam konferensi di Mariano, Ujang Padang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan New Guinea dengan nama Irian. Nama Irian adalah salah satu nama yang mengandung arti politik. Frankasipo pernah
mengatakan perubahan nama tersebut menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis dan mengandung semangat perjuangan. Irian artinya ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan semakin terpojoknya Belanda atas dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada 1 Desember 1961 Belanda membentuk negara Bhinneka Papua. Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat. Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan ASEC Free Choice di Papua pada tahun 1969, menggunakan dua nama untuk Papua, yaitu West New Guinea atau West Irian. Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi pada tanggal 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pengakuan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerjasama PT Freeport MC Moran pada pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini, Freeport menggunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia. Dunia internasional mengatakan secara sah bahwa Papua adalah bagian negara Indonesia setelah dilakukannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Dan pada tanggal 1 Maret 1973, sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya. Memasuki era reformasi, sebagian masyarakat menuntut pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi pemerintahan sebagai masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan sekaligus menyambut pergantian nama 1995 ke 2000 pagi hari 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Irian Jaya yang memiliki poin mengenai unsur-unsur kebudayaan di Irian Jaya. Itu memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, sistem religi, sistem sosial, sistem bahasa, pengetahuan, kesenian, mata pencaharian, dan sistem peralatan hidup. Dan yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai sistem religi di Irian Jaya. Semua akan kita bahas lengkap pada video kali ini. Yang pertama akan kita bahas mengenai sistem religi. Yang pertama yaitu sistem religi. Jadi semenjak masyarakat sudah mengenal dan mulai memeluk agama Islam, Katolik, dan Kristen, sistem kepercayaan yang selama ini mereka sudah pegang teguh itu tak seeksistensi zaman dahulu. Jadi maksud dari kalimat kepercayaan mereka sudah tak seeksistensi zaman dahulu itu mereka sudah berpikiran rasional gitu loh. Jadi bukannya mereka meninggalkan kepercayaan yang telah mereka junjung selama ini. Namun tak jarang masih ada beberapa warga yang memegang teguh pada kepercayaan. Seperti ketika mereka sakit, ketika mereka memiliki masalah, mereka akan menemui sesepuh atau tetua adat dan meminta pertolongan kepada mereka untuk mengobati penyakit ataupun mencari solusi dalam masalah yang mereka hadapi. Jadi dalam sistem sosial masyarakat Irian Jaya, mereka masih menganut teguh pada sistem kepercayaan patrilineal. Jadi patrilineal itu apa? Jadi patrilineal itu adalah sistem kepercayaan atau kekerabatan yang menganut pada garis keturunan dari sang ayah. C. Sistem pengetahuan.
Karena Irian Jaya memiliki berbagai ragam suku, membuat Irian Jaya kaya akan berbagai sistem pengetahuan, yang berarti dari situlah muncul berbagai pengetahuan seputar alam sekitar. Seperti contohnya pada suku Dani. Nah, suku Dani itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita bertahan hidup di alam terbuka, yakni dengan membuat honai. Nah, dari bentuk yang sedemikian rupa itulah memiliki arti dan maksud tersendiri. Kemudian ada lagi dari suku Asmat. Bahasa. Jadi terdapat lebih dari 270 bahasa di Papua dan Papua Barat. Nah, nama-nama dari bahasa-bahasa tersebut itu ada kaitannya dengan sejarah panjang kolonialisme di Papua. Sistem mata pencarian Irian Jaya. Mata pencarian masyarakat Irian Jaya itu dari kegiatan berburu, meramu, berkebun, dan sekarang itu mulai beragam mata pencarian yang mulai dari berdagang, kemudian beternak, dan mereka membuka usaha di bidang jasa. Kesenian di Irian Jaya itu memiliki berbagai kesenian daerah seperti tari tradisional. Nah, tradisional ini tuh banyak macamnya. Yang terkenal yaitu tari Sajunju, kemudian ada tari Musro, tari Yuspan, dan tari Selamat Datang. Nah, ada yang tahu nggak apa sih nama dari rumah adat di Irian Jaya? Bentuknya kayak mana ya? Bentuknya itu seperti jamur. Nah, seperti jamur, dan biasanya bentuknya kecil, dimaksudkan untuk ketika malam hari itu mereka tidak merasa kedinginan dan merasa hangat ketika di dalam rumah itu. Nah, alat musik di Irian Jaya itu namanya tifa. Nah, cara memainkannya bagaimana? Cara memainkannya itu dengan dipukul biasanya. Biasanya dimainkan oleh kaum lelaki. Masyarakat Irian Jaya juga memiliki pakaian tradisional. Namanya itu koteka. Koteka itu yang seperti apa? Nah, koteka itu biasanya terbuat dari serat alam. Sistem peralatan hidup. Alat-alat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari masih sangatlah sederhana dan jumlahnya masih sangat sedikit. Misalnya nih, dalam kegiatan bercocok tanam nih, alat yang mereka gunakan itu tuh bentuknya sangat sederhana daripada umumnya dan jumlahnya masih sangat sedikit nih. Dan juga dalam proses pengaplikasiannya itu masih sangat sederhana fungsi dan kegunaannya gitu. Suku bangsa di Irian Jaya. Jadi terdapat dua suku bangsa di Irian Jaya. Yang pertama yaitu suku Biak Numfor dan suku Waropen. Biak Numfor adalah suku bangsa yang bermata pencarian dengan berladang dan melaut. Nah, alat yang mereka gunakan ketika mereka berladang yaitu menggunakan parang, kapak, dan menggunakan tongkat kayu untuk bercocok tanam. Sedangkan ketika mereka melaut, mereka menggunakan namanya itu pam dan pamporus dan manora. Suku bangsa yang kedua yaitu suku bangsa Waropen. Suku bangsa inilah suku bangsa yang sebagian besar menggunakan alat-alat untuk kehidupan sehari-hari itu berasal dari memanfaatkan batu, kayu. Nah, untuk peralatan rumah tangga, mereka biasanya menggunakan benda dari hasil kerajinan dari anyaman kerajinan. Potensi ekonomi yang ada di Irian Jaya. Irian Jaya itu kaya akan berbagai sumber daya, namun belum sepenuhnya dapat digali dan dikembangkan. Fakta mengatakan bahwa Irian Jaya itu masih sangat bergantung kepada PT Freeport. Nah, kabar baiknya pemerintah itu di tahun 2020 telah membangun jalur transportasi di Irian Jaya dengan maksud ketika infrastruktur di Irian Jaya itu memadai, diharapkan mereka dapat menjual hasil produk ataupun hasil bumi mereka itu lebih jauh sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan di Irian Jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.